Perkenalkan, saya Ria Puspitasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 dan dari Universitas Malang. Di sebelah saya ada Bapak Haji Asrinal, SPD MM. Mungkin boleh diperkenalkan diri sedikit, Pak? Baik, terima kasih Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan para mahasiswa serta dosen serta segenap pendidik di lingkungan Universitas Merangin. Perkenalkan, nama lengkap saya Haji Asrinal Jowa, SPD MM, dan saya adalah mantan dari salah seorang PNS yang mengabdi sehari-hari di sekolah atau SMP Negeri 1 Merangin. Dan lebih kurang 18 bulan yang lalu sudah purna bakti. Demikian, terima kasih. Nah, mungkin hari ini saya ingin sedikit berbincang tentang pengalaman Bapak sebagai yang dulunya sebagai seorang guru dan sekarang memiliki usaha fotokopi. Mungkin boleh diceritakan sedikit, Pak, bagaimana awal mula Bapak bisa berpikiran untuk membuka usaha fotokopi setelah Bapak pensiun? Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya sangat menarik ya. Bermula dari background di mana kehidupan sehari-hari itu mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu bukan hanya hari ini. Kita juga hidup hari esok, insya Allah kalau umurnya panjang, dan hidup tahun depan, insya Allah juga umurnya panjang. Nah, sementara tugas apapun yang kita geluti, di profesi apapun kita, itu akan ada akhirnya. Misalnya, dulunya saya mengabdi sebagai seorang guru, berawal dari tahun 1987 hingga 2023, sekitar 36 tahun 6 bulan. Nah, akhir ceritanya kan harus purna, berhenti pada waktunya. Nah, inilah yang harus kita pikirkan ketika kita berhenti di satu titik, lalu bagaimana ke titik berikutnya. Nah, saya berpikiran dulu, lebih kurang tahun 2020 ketika kita dihantam oleh COVID, tahun 2023 saya akan pensiun, purna bakti. Lalu apa yang akan saya kerjakan? Nah, beranjak dari sanalah saya berpikir dan saya harus mempunyai satu capaian yang harus saya lakukan untuk mengisi hari-hari saya ketika saya purna. Nah, terlintaslah dalam pikiran untuk membuka usaha kecil-kecilan. Nah, kalau seandainya pertanyaannya kenapa dipilih yang Bapak kerjakan sekarang? Karena apa yang saya lakukan sekarang sangat dekat dengan kehidupan saya sebelumnya sebagai guru. Saya rasa itu latar belakangnya. Baik Bapak, selama Bapak mengajar dulu, momen apa yang Bapak yang berkesan yang Bapak ingat sampai sekarang? Kalau boleh tahu. Dalam kehidupan memang banyak memori ya. Setiap kenangan pasti ada waktunya dan setiap waktu ada momennya. Sangat banyak ya. Kalau 36 tahun itu tidak sebentar. 36 tahun itu tidaklah sebentar. Saya 36 kali ikut lebaran berarti, ya kan? Jadi kalau berbicara mengenai pendidikan, audiens saya, ya, kami sebagai pendidik di lapangan di tingkat dasar, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP, di mana audiensnya itu usia belasan tahun. Dan mereka berada pada masa transisi kanak-kanak dan anak-anak. Nah, di dalam keseharian itulah kadang-kadang muncul hal-hal yang di luar pikiran kita, di luar yang kita duga. Sangat banyak momennya, sangat banyak. Sulit saya untuk memilihnya. Tapi satu di antaranya adalah ketika saya 1 tahun akan pensiun, ada salah satu masa waktu itu lagi rame-ramenya main TikTok. Main lato-lato, ingat ya. Jadi ketika itu ada anak SD, saya sedang duduk-duduk di kantor, terdengar suara kletek gitu ya. Padahal waktu itu lato-lato udah jalan 1 bulanan musimnya. Tapi begitu terdengar suaranya, saya lihat ternyata anak SD yang lagi main di sekolahan. Lalu saya panggil, bro sini, coba main nih. Lalu anak itu dengan asik memainkan, pintar dia, tapi gayanya biasa. Nah, lalu oleh saya terbayang ketika saya kanak-kanak dulu, di mana saya umur belasan tahun, itu masa itu sudah ada. Di daerahnya tidak lato-lato namanya, tapi daka-daka. Jadi daka-daka itu artinya apa? Ada sesuatu benda yang ditumbur-tumburkan, tak gitu. Jadi ini serapan dari bahasa Minang.
saya juga main itu. Jadi ketika itu saya tawari sama anak-anak yang main tadi, nih coba saya ajari, mau enggak? Mau Pak, gayanya gimana? Nih saya ajari. Terus saya ajari, dia suka. Lalu saya kasih PR, besok kalau udah bisa kesini lagi ya. Janjian kami. Lalu anak itu datang ke sekolah, main lagi. Dia jalan main di sekolah. Mungkin dia memperlihatkan dirinya bahasanya dia ada di sana. Mungkin dia berharap saya panggil. Maka saya panggil. Saya panggil dia. Udah bisa enggak main kemarin? Udah, coba bisa memang. Yang saya ajari itu adalah main lato-lato, menggunakan lato-lato dengan medianya lantai gitu ya, lantai. Dia coba, terus karena kurang sip lah menurut saya, masih bisa dibenahi, saya ajari lagi. Nah cara yang benarnya begini, saya bilang gitu. Terus ketika dia main, saya rekam dia. Terus saya bilang, sekarang saya rekam, kamu yang rekam. Dia rekam saya lebih kurang 17 detik atau 15 detik. Ya udah, tanpa disadari nyampe di rumah, saya upload di TikTok. Kebetulan saya punya TikTok, Papa Keren Arsenal DJ8. Saya upload tanpa saya edit, tanpa saya apa-apa, udah kirim aja. 8 jam setelah itu, kira-kira jam segini, datang teman, Pak heboh. Apa yang heboh? Saya bilang, TikTok Bapak itu, lihat tuh banyak yang nonton, belasan juta. Wah masa iya, saya bilang. Saya kaget kan, nggak nyangka kan. Saya lihat memang iya belasan juta. Baru satu hari satu malam. Malamnya baru 8 juta, besoknya satu hari satu malam 14 juta. Jadi sudah mulai heboh, di lingkungan saya juga mulai heboh, di Bangko juga mulai heboh. Tapi saya tidak peduli. Saya main-main ke pasar, saya beli lagi lato-lato. Saya upload lagi. Ternyata di luar sepengetahuan kita, hari kedua itu sudah ada DM dari salah satu stasiun TV yang memberikan undangan, minta saya hadir untuk tampil di stasiun TV ini. Nah tak percaya saya malam itu. Jadi takut karena banyak unsur penipuan dalam media sosial. Kita minta cek oleh anak saya, ternyata memang benar. Tim kreatif itu punya teman lingkungan artis semua. Ya Raffi ada di dalam akun dia, ya Ruben. Akhirnya kita percaya. Singkat cerita, dikontak pihak tim kreatif TV Trans TV itu dengan DM. Lalu dia langsung telepon kita. Nah, disitulah terjadi percakapan. Akhir kata ya saya diminta berangkat hari Rabu dan hari Kamisnya tampil. Ya itu yang bikin heboh. Itu kenangan yang tak pernah terlupakan oleh saya. Bagi saya itu adalah paket khusus, paket istimewa, dapat viral di ujung masa pengabdian. Dan saya main lato-lato itu banyak juga yang menghujat. Tumben Pak gurunya main lato-lato di sekolah. Tapi karena mereka menghujat kan hanya melihat rekaman. Pada waktu saya main itu tidak ada sekolahan belajar. Kegiatan PBM tidak ada. Kelas ditutup. Waktu itu kami gotong royong. Nah, gitu. Jadi itu perjalanannya. Jadi itulah kenangan saya yang paling indah selama masa mendidik. Dan apa hubungannya dengan pendidikan? Ya karena kebetulan momentumnya itu terjadinya di lingkungan sekolah. Ya, itu makanya saya kaitkan dengan sekolah. Terus ketika dipanggil ke stasiun TV itu, saya juga hubungkan bahwa lato-lato itu sebagiannya adalah hitung-hitungan secara fisika. Ada saintisnya di dalamnya. Jadi ilmunya adalah bahwa benda yang sama massa dan jenisnya jika ditumburkan dia akan mental. Nah itu makanya dia terjadi lato-lato itu seperti itu. Kemudian kenapa dia bisa di lantai? Ya karena ada gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu kita benturkan perang sesuatu, dia akan kembali sebesar gaya yang diberikan. Nah, itu. Jadi bagi saya itu momen yang istimewa selama saya mengajar. Jadi itu momen yang paling, ya, itu yang paling bersejarah. Di samping ada riwayat-riwayat lain, cerita-cerita lain ya, cerita sesama guru gitu ya, cerita sesama anak yang lain. Tapi salah satunya itu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Nah, bisa dicek itu sekarang tuh viralnya itu luar biasa sampai ke Google. Jadi kalau dibuka Google Papa Keren Arsenal DJ8 itu keluar. Ya. Oke ya.
Terus ada lagi? Terus apakah pengalaman Bapak yang dulunya sebagai guru membantu Bapak dalam menjalankan usaha yang sekarang? Oh sangat, sangat, sangat. Kalau bahasa orang Jawa sana banget katanya. Ya, Bang. Apa korelasinya? Apa hubungannya seorang guru dengan apa namanya katakan semacam usahawan atau wira swasta seperti sekarang? Background saya adalah salah seorang guru IPA. Di dalam materi pelajaran IPA itu ada namanya metode ilmiah. Nah di dalam metode ilmiah itu kita diajarkan segala sesuatu itu berdasarkan, ya kan, ada latar belakang, ada tujuan, ada sistematisnya segala macam. Jadi di dalam IPA itu mengajarkan saya untuk serba-serbi tertib, serba-serbi terkontrol, serba-serbi tepat waktu dan seterusnya dan seterusnya. Contoh yang paling real ya, di dalam buku kelas 7 ilmu IPA dasar diajarkan salah satu konsep yaitu klasifikasi, ya klasifikasi dunia hewan ataupun makhluk hidup. Bahwa di situ diajarkan kita untuk mengelompokkan sesuatu, baik dia hewan ataupun tumbuhan, misalnya berdasarkan rasa, misalnya ini jeruk yang manis, ini yang asam dan seterusnya. Lalu apa hubungannya kalau kita buka usaha ATK kayak ini? Kalau pensil saya letakin berjajar dengan pensil. Kalau buku saya letakkan sesama buku. Nah itu jelas hubungannya. Kemudian juga memberikan wawasan kepada saya, posisi saya di tempat ini dekatan dengan sekolah, apa yang harus saya jual. Jadi kita tahu calon konsumen kita adalah pelajar, maka alat-alat pelajaran yang kita siapkan. Nah jadi kalau pertanyaan tadi, ada nggak hubungannya sebagai seorang bekas guru dengan usaha yang sedang berproses? Sangat besar, dan saya terbantu dengan pola pelajaran IPA itu. Dan saya bersyukur menjadi guru IPA, nah, gitu kan. Yang terakhir nih Pak, Iya. apa yang memotivasi Bapak untuk tetap aktif setelah Bapak pensiun, dan juga pesan atau nasihat Bapak kepada anak muda zaman sekarang untuk membuka semacam usaha gitu iya, ya. untuk bukan Ya baik. Pertanyaannya ini asik ini. Anak-anak sekalian, para penonton dimanapun ada, waktu tidak bisa kita hentikan. Waktu akan bergulir, tidak pernah bisa kita hentikan. Sementara kita harus hidup berproses. Nah, waktu itulah yang kita gunakan untuk memproses diri kita. Kalau suatu ketika kita habis melaksanakan tugas mengabdi di negara, apakah kita harus diam sebagai individu yang tidak ada aktivitas? No, tidak. Kenapa? Otak kita ini akan menjadi lebih cepat down, ya, tidak bisa banyak berfungsi normal kalau kita bermalas untuk berpikir, bermalas untuk bekerja. Sebenarnya apa sih yang harus kita cari? Bukan hanya semata-mata persoalan materi itu, tetapi membuat kita selalu aktif. Organ tubuh kita ini tidak bisa diam. Kalau diam ada bagian-bagiannya yang mandek, ada yang macet, makanya aktif terus. Alhamdulillah saya sampai hari ini saya harus bergerak, bekerja, dan berpikir. Salah satu penyebab orang cepat pikun adalah orang tidak pernah mau berpikir dan bekerja pada usia tua. Jangan pernah mau tua. Umur boleh lewat, tapi semangat jangan pernah tua. Nah kemudian terakhir kepada anak-anakku, adik-adik saya, mahasiswa, dan mohon maaf dulu sebelumnya para ibu guru, ibu dosen, tenaga pendidik dan pendidikan. Saya menyampaikan ini tidak ada unsur apa-apa, hanya sekedar berbagi dengan salah-salah mahasiswa. Kalian perlu tahu bahwa segala sesuatu akan ada akhirnya, apapun yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, selagi napas kita ada, selagi kita bisa bekerja, pikirkan kerja apa yang akan kita kerjakan tahun depan. Jangan memikirkan kerja kita untuk hari ini saja, tapi pikirkan untuk tahun depan. Saya membuka usaha ini sebelum 4 tahun sebelum saya pensiun, sebelum saya pernah bekerja. Saya rasa itu. Jadi tipsnya adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat kebajikan, terutama untuk diri, untuk keluarga, dan untuk orang sekitar kita. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan ceritanya. Semoga usaha fotokopi Bapak berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi banyak orang. Kalau Bapak berkenan,
tugas video ini akan saya upload ke YouTube pribadi saya untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu berbicara dialektik, dan tentunya atas izin Bapak. Apa boleh ke Bapak? Baik, terima kasih juga Adia. Dengan senang hati saya persilakan digunakan media ini, rekaman ini untuk memenuhi tugas di perkuliahan. Selamat, sukses selalu. Terakhir, saya mohon maaf kalau ada kata-kata, tidak ada unsur apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.